Ya, pertandingan Chelsea melawan MU di Stamford Bridge ini akan berlangsung Rabu minggu ini tanggal 6 dan di Indonesia akan berputar pada Kamis tanggal 7 April. Dan menurut saya ini adalah sebuah pertandingan yang berbeda dibandingkan pertemuan mereka di Liga Premier karena berdasarkan pengalaman memang kedua tim selalu menurunkan tim terbaiknya di Liga Champions ketimbang di Liga Premier saat mereka harus juga mampu menyimpan tenaga untuk kompetisi yang berjalan jauh lebih panjang. Dan kita juga harus pertimbangkan fakta bahwa ketimbang Manchester United sebagai tim tamu yang minggu ini atau hari Rabu tanggal 6 April ini akan bertanding di bawah tekanan pendukung tuan rumah, Manchester United justru masih punya beberapa peluang di mana mereka bisa memenangi Piala FA dan juga Premier League ya. Tetapi berbeda halnya dengan Chelsea yang memprioritaskan pertandingannya di Liga Champions karena mereka tidak lagi terlalu punya posisi yang menguntungkan di liga domestik dan kancah lainnya. Ya, Chelsea menurut saya dalam kondisi terbaiknya. Terlepas dari fakta bahwa Yoshi Benayoun masih cedera, praktis semua pemain Chelsea dalam kondisi yang siap tempur. Mereka juga punya istirahat yang panjang karena tidak dipaksakan untuk turun bermain memperkuat Inggris melawan Ghana di pertengahan sepekan sebelumnya. Dan kondisi ini menurut saya sangat menguntungkan terlepas dari fakta bahwa ada sedikit persaingan terselubung antara Fernando Torres dan Didier Drogba. Torres kita tahu belum cetak satu gol pun hingga pekan sebelumnya ya, dan ini untuk Chelsea, dan menurut saya ini adalah sebuah kunci yang bisa jadi bumerang. Tapi kita juga harus pertimbangkan bahwa ada pemain yang justru tampil bagus tidak boleh tampil, yaitu David Luiz, karena memang tidak bisa tampil di Liga Champions. Kondisi ini menurut saya 50-50 akhirnya, karena bisa jadi sebuah keuntungan maupun kerugian. Secara fisik mereka siap, secara moral belum tentu. Saya melihat dalam hal ini Didier Drogba, karena Drogba punya agenda yang sangat menarik ya. Kita ingat bahwa dia sempat dimatikan oleh Nemanja Vidic dalam pertemuan di final Liga Champions tahun 2008 di Moskow. Dan kondisi itu menurut saya jadi sebuah agenda pribadi di mana dia harus membuktikan diri kali ini dia bisa tampil lebih baik. Dan selain Drogba, saya pikir di Chelsea juga ada peran yang bisa kita perhatikan, peran dari Ashley Cole ya. Ashley Cole adalah pemain yang punya pengalaman dan belakangan terpilih sebagai salah satu pemain terbaik yang konsisten tampil di Liga Champions. Dia mungkin akan berhadapan dengan Antonio Valencia yang juga baru pulih. Manchester United tidak memiliki pemain yang selalu diandalkan karena mereka memang punya rotasi tim yang sangat baik. Tapi ada 6 pemain mereka yang kemungkinan tidak muncul, dan dari 6 itu hanya satu yang ada berpeluang untuk tampil dan pulih pada pertandingan di Stamford Bridge ini, yaitu Nemanja Vidic ya. Dan Nemanja Vidic sendiri tampil cukup baik ketika memperkuat timnas Serbia di kualifikasi Piala Eropa, meski pertandingan itu akhirnya berakhir imbang. Dan saya bisa katakan bahwa kondisi Manchester United walaupun terlihat tidak sebaik Chelsea dalam beberapa partai terakhir, faktanya mereka sering kali tampil dengan konsisten dan memberikan perlawanan yang tetap baik meskipun tidak tampil dengan pemain utamanya. Saya melihat ada dua, yaitu Wayne Rooney dan Javier Hernandez atau Chicharito. Khusus Chicharito, saya melihat pemain ini memang sengaja diplot untuk tampil konsisten di Liga Champions, karena Chicharito sempat diistirahatkan di Liga ya, khusus untuk menghadapi partai-partai Liga Champions. Dia pun tampil konsisten ketika bermain di uji coba internasional melawan Venezuela dan Paraguay. Dan kondisi itu menunjukkan bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan tempat utama dalam tim
melebihi tempat yang seharusnya dipercayakan pada Dimitar Berbatov. Saya menilai pertandingan ini akan sangat ketat dan pertandingan ini mungkin akan dimenangi oleh Chelsea dengan selisih gol yang sangat tipis 1-0 atau 2-1. Tapi kita mesti menghitung juga kenyataan bahwa kedua tim punya kelemahan. Apabila Vidic memang bisa muncul, ada kemungkinan pertandingan berakhir imbang tanpa gol.